Halo, halo, hai. Selamat datang di podcast M Kuadrat. Podcast yang membicarakan isu-isu up to date terkait kemanusiaan. Iya, kita akan nemenin kamu selama beberapa menit ke depan nih. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas isu mengenai kekerasan seksual di Indonesia. Podcast ini nantinya terbagi menjadi 3 segmen. Betul banget. Nanti bakal ada segmen yang membahas kekerasan seksual pada anak, kekerasan seksual berbasis gender secara online, dan kekerasan seksual dalam pernikahan. Wah, pembahasan podcast kali ini seru banget sih, Val. Daripada kita kebanyakan ngomong kayak gini nih, mending kita langsung mulai aja. Let's go! Tahu nggak sih, Sya? Jumlah korban kekerasan seksual terus meningkat tiap tahun loh. Ih, ngeri banget deh, Val. Gue nggak nyangka sih kalau jumlahnya akan terus meningkat kayak gitu. Emang bisa? Iya sih ya, apalagi kekerasan seksual tuh bukan cuma kasus pemerkosaan aja. Bahkan menyebar foto telanjang ya, memaksa pasangan untuk berhubungan seksual, hingga paksaan untuk melakukan aborsi juga termasuk kekerasan seksual. Oh, pantesan sih jumlah kasusnya terus meningkat. Soalnya kan pelaku juga bisa dari siapa aja. Bisa aja dari orang yang nggak kita kenal sama sekali. Bahkan yang paling parahnya ada orang yang kita kenal banget dan dia jadi pelaku kekerasan seksual itu. Ih, serem banget deh, Val. Bener banget sih. Nah sih, mungkin banyak yang mikir kalau kekerasan seksual itu cuma terjadi sama wanita remaja atau dewasa. Tapi kenyataannya banyak banget loh sih anak laki-laki dan anak di bawah umur yang mengalami kasus kekerasan seksual. Bener banget. Ternyata kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur mulai dari Januari sampai bulan Juli 2020, angkanya besar banget loh, Val. Menurut Kemen PPPA, ada 2.556 kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur. Wah iya sih, sebenarnya sedih sih kalau tahu kondisi negara kita masih banyak banget kasus pelecehan seksual, terutama kepada anak di bawah umur. Tapi kali ini kita udah bareng sama salah satu komunitas yang menyuarakan hak anak di sosial media. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya langsung ke kakak-kakak dari Child Slavery ini mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak. Wah, halo Kak. Bisa kenalin nama dan dari komunitas apa? Halo teman-teman, halo Kak Tasya, halo Kak Falah. Perkenalkan, nama aku Bagus. Di sini aku sebagai General Manager di Child Slavery Indonesia. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Niken, salah satu founder Child Slavery Indonesia. Salam kenal semuanya. Oke Kak, Child Slavery itu berdiri dari kapan dan berbasis di mana ya? Child Slavery itu sebenarnya masih baru teman-teman, masih 1 tahun ya umurnya ya, masih seumur jagung gitu. Niken memulai itu tahun 2020 gitu, tahun lalu. Child Slavery Indonesia sekarang base-nya ada di Surabaya dan Malang. Kira-kira kita bisa reach Child Slavery di mana aja Kak? Di Instagram kah atau ada websitenya juga? Child Slavery sendiri tuh sebenarnya punya beberapa akun sosial media ya, selain Instagramnya ada Facebook juga yang tersinkron sama Instagram. Terus ada LinkedIn, ada juga website. Baik, terima kasih Kak. Tapi aku mau nanya lagi nih, sebenarnya perbedaan efebofilia dan pedofilia itu apa sih Kak? Sebenarnya efebofilia dan pedofilia itu bisa dibedakan dari rentang usianya, dari rentang usia si anak atau mungkin si korban, terus juga dari durasinya. Kita bisa teliti lagi lebih dalam durasi dari mereka, si korban dan si pelaku ini menjalin hubungan itu berapa lama, dari tempat, perilaku, dan mungkin afeksi-afeksi yang diberikan itu juga bisa berbeda gitu. Jadi efebofilia sendiri itu si korban yang rata-rata memiliki hubungan sekitar 6 tahun lebih dengan si pelaku. Mereka rata-rata yang pelakunya ini rata-rata udah usia paruh baya. Rata-rata dari pelaku ini mengincarnya bukan anak-anak kecil ya, jadi lebih ke remaja. Dari perilakunya sendiri kan biasanya orang-orang dewasa ini ngasih afeksi, entah itu berupa uang, berupa barang, dan lain sebagainya, dan akhirnya memanipulasi si korbannya ini sampai korbannya ini mau gitu kan diajak ngapa-ngapain gitu sama pelakunya. Sedangkan kalau pedofilia itu lebih ke anak-anak di bawah umur, underage children gitu. Dan kalau pedofilia biasanya pelakunya ini mereka-mereka yang jauh lebih tua. Mereka
nggak lagi memanipulasi tapi udah memaksa untuk dilecehkan dengan paksa gitu, baik itu di rumah atau mungkin di kosan dan lain sebagainya. Terus juga perilakunya lebih kasar dari epofilia. Oke, tapi apa ada Kak penyuluhan atau edukasi yang bisa diikuti oleh orang tua dan anak mengenai kekerasan seksual terhadap anak? Kalau di komunitas kita juga ada namanya cup of tea. Jadi dalam beberapa kurun waktu tertentu, mungkin biasanya setiap 2 minggu sekali kita ada live Instagram yang emang bahas tema-tema tentang parenting ya rata-rata. Dan itu webinar juga kita biasanya mengadakan, tapi yang sering mengadakan biasanya lembaga-lembaga negara, contohnya kayak KPAI, terus mungkin ada Komnas Anak juga. Nah, menurut kakak-kakak sekalian nih, apakah ketika anak-anak diberikan akses internet, itu bisa memperbesar peluang mereka mendapatkan pelecehan seksual melalui media online? Yang bisa kita lakukan tetap bisa mengakses internet, tapi dengan filter-filter yang bisa tersedia, mungkin kayak YouTube Kids, macam fitur-fitur yang emang khusus buat anak-anak gitu. Dan juga kita sebagai orang tua juga nggak boleh ibaratnya ngelos gitu loh, nggak boleh ngebiarin aja gitu. Tapi kita juga mantau perkembangan anak kita gitu. Setuju, karena gimana pun anak ini tetap butuh ya yang namanya internet, karena kalau misalnya emang kita wise enough buat akses internet itu sendiri, sebenarnya itu malah bisa jadi rangsangan buat otak mereka biar lebih cerdas, biar lebih pintar gitu ya. Kayak nggak cuma YouTube aja, even itu TikTok yang sering dipakai anak buat joget-joget, itu ada fitur parentingnya juga, jadi kita bisa manage si anak ini DM-an sama siapa, terus ngelihat video apa aja, dan kita bisa ngefilter konten-konten apa aja, konten-konten mana aja yang bisa diakses si anak gitu. Jadi kalau sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai mungkin sepupu yang punya saudara gitu ya, bisa mulai bijak dalam menggunakan internet. Baik, terima kasih. Itu dia dari salah satu komunitas Child Slavery yang melindungi hak anak dan menyuarakan hak anak di sosial media. Tapi nih teman-teman, aku sama Tasya udah ngomong tadi bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan di semua platform ya saya. Jadi kali ini aku dan teman-teman bakal nunjukin suatu video yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu bahkan bisa terjadi secara online. Mari kita simak video berikut ini. Wow, keren banget sih video pendeknya. Tanpa kita sadari, lagi sering banget nih terjadi kayak ilustrasi sebelumnya. Asli, kadang tuh suka kepikiran deh gimana kalau hal itu terjadi secara langsung. Iya Ras, apalagi kalau hal itu tuh terjadi sama pelakunya. Kayaknya mereka nggak bakal berani buat aneh-aneh lagi deh. Denger-denger nih ya, kasus KBGO tuh semakin marak loh, apalagi selama pandemi kayak gini nih. Oh iya, bagi yang belum tahu, KBGO itu adalah kekerasan berbasis gender online. Iya, bener banget. Mungkin karena orang-orang selama pandemi ini cuma stay at home, jadi hiburannya cuma sosial media aja. Gak salah sih, Sya. Tapi masa hiburan mereka malah ngerugiin dan nyakitin orang lain? Meskipun online, tetap aja loh bisa berdampak buruk. Setuju banget sih sama Lala. Bahkan kalian tahu nggak sih, pada tahun 2020, kasus KBGO yang dilaporkan ke Komnas Perempuan naik menjadi 940 kasus loh. Itu baru yang terjadi sama perempuan ya, belum sama laki-laki. Laki-laki aja juga bisa kena. Jadi takut dah sumpah main sosial media. Padahal kan sosmed selain buat komunikasi, juga sebagai wadah nunjukin karya kita. Serem banget sih dengar komentar-komentar netizen. Nih ya, setidaknya ada 8 bentuk KBGO dari kasus-kasus yang udah dilaporkan ke Komnas Perempuan. Nah, gue pernah baca tuh ya, beberapa contoh kasusnya ada memperdaya atau cyber grooming, dan ada juga pelecehan online atau cyber harassment kan? Iya, selain itu ada juga peretasan akun, terus ada pengaksesan konten yang ilegal. Oh, ada itu juga. Kejahatan yang ingin mendapatkan informasi yang sangat pribadi dan rahasia. Oh, pelanggaran privasi atau infringement of privacy. Ada juga ancaman distribusi foto atau video pribadi. Ada pencemaran nama baik atau online defamation dan rekrutmen online atau online recruitment.
Wah, ternyata banyak banget ya bentuk dari KBGO itu sendiri ya. Dan gue yakin pelaku dan korbannya itu bisa cewek ataupun cowok. Bener banget, Val. Bahkan motif KBGO sendiri pun ada banyak bentuknya gitu loh. Yap, benar banget. Berdasarkan data dari International Center for Research Women, setidaknya ada 8 motif nih dari si pelaku. Yang pertama, ada balas dendam dan cemburu. Rasanya pengen nyanyi aja. Jangan iri, jangan iri, jangan iri dengki. Oke, iya makasih lah atas nyanyiannya. Tapi gue mau sebutin juga nih, ada juga nih agenda politik dan kemarahan. Aduh, cuman kalau udah sampai politik nih gue mundur deh. Nyerah gue. Oke, selanjutnya ada agenda ideologi dan hasrat seksual juga masuk nih. Kalau menurut gue ya, ini yang paling sering ditemuin. Jujur gue paling ngeri sama yang ini sih. Benar Sya, gue juga ngeri sih sama hal itu. Tapi masih ada kedua nih dari terakhir, yaitu kebutuhan keuangan dan menjaga status sosial. Aduh, ampun bos, masa cuma demi menjaga status sosial dia harus merendahkan orang lain dulu? Iya, dan dampaknya pun juga bisa berpengaruh sampai psikologi si korban itu. Gak itu aja, korban KBGO juga bakal ngerasa terasingkan dari kehidupan publik, khususnya buat mereka yang foto atau video pribadinya pernah tersebar. Jadi, kasus penyebaran video atau foto itu emang marak banget weh. Selain gangguan psikologis dan merasa terasingkan, dampak terburuknya adalah kehilangan penghasilan. Itu sadis banget sih. Waduh, mungkin kalau itu biasanya korban-korban dari pencemaran nama baik ya. Nah, dampak lainnya adalah korban itu kehilangan kemampuan untuk bergerak secara daring maupun luring. Nah, dampak yang baru disebutin sama Raras ini sebenarnya ada hubungannya sama dampak yang terakhir, yaitu sensor diri atau menutup diri dari orang lain. Atau bahasa lainnya bisa disebut trust issue, dia jadi nggak percaya lagi sama orang lain gitu. Oke, mungkin gue bakal cerita dari gue dulu ya. Tadi gue udah nyebutin cyber grooming. Nah, itu biasanya dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Waktu itu gue masih SMP dan gue lagi seneng-senengnya main satu game gitu kan. Nah, ada teman satu game gue yang kenal dari kayak klub game gitu kan. Itu dia sering marah kalau gue nggak main sama dia. Padahal kan gue bebas main sama siapa aja dong. Terus dia juga sering memuji gue dengan arah ke sana. Padahal gue masih di bawah umur gitu. Dan pelakunya itu cowok lebih tua dari gue. Kalau gue gitu sih. Kira-kira kalau kalian yang lain gimana? Kalau gue sih kayak ada orang yang gak gue kenal dan dia tuh ngirim foto alat vitalnya sendiri gitu loh. Terus dia kayak ngomong, coba nilai ini gue dong, menurut lo gimana gitu. Kayak, kok ada orang yang mau kirim foto privasinya ke orang yang dia gak kenal gitu. Jadi jujur, ngeri banget sih waktu dengar cerita lu semua. Kayak gue yakin banget nih, pasti masih banyak korban di luar sana yang gak berani buat speak up. Iya benar banget Sila, even kita aja tuh kayaknya juga nggak berani kan buat speak up. Jadi kita tuh lebih memilih untuk kayak ya udah kita pendem aja sendiri. Tapi tenang aja, kalau misalnya memang kalian yang nonton lagi menghadapi situasi yang kalian bisa bilang berbau KBGO gitu kan, mengarah ke sana, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan nih. Nah, yang pertama, kamu harus menyimpan bukti-bukti yang terjadi sama diri kamu. Kayak foto atau enggak video. Buat apa sih foto dan video itu? Nah, biar bisa membantu kamu saat melakukan pelaporan terhadap pihak berwenang. Lanjut, Pak. Nah, yang kedua ada, kalian jangan lupa buat mantau situasi yang sedang kalian hadapin. Kamu juga harus mikirin keamanan diri sendiri. Nah, kalian juga jangan sungkan buat menghubungi bantuan seperti layanan konseling untuk pendampingan psikologis atau bahkan lembaga bantuan hukum untuk mendampingi hukum. Taruhlah keyakinan pada diri kalian sendiri bahwa mereka dapat membantu kalian. Nah benar banget lah. Yang terakhir dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk melapor dan memblokir pelaku yang udah melakukan KBGO kepada kalian. Atau mungkin kayak akun-akun yang membuat meresahkan ya, yang membuat kalian merasa terganggu, jadi udah blok aja gitu. Nah, buat kalian yang mungkin pernah atau bahkan sekarang sedang mengalami KBGO ini, jangan takut buat speak up atau untuk nyari bantuan pada orang-orang di sekitar kalian gitu. Karena gue tahu kata-kata semangat gak bakal bisa nyelesain masalah yang sedang kalian alamin, tapi gue yakin kalau kalian adalah orang-orang yang kuat. No one should be treated that way.
Mungkin beberapa dari kalian yang lagi nonton ini tanpa disadari pernah melakukan KBGO itu sendiri. Gua harap hal itu nggak pernah terjadi lagi. Ayo kita introspeksi diri, coba posisiin diri lo di tempat mereka. Apalagi kalau cuma lo dianggap candaan. Stop sembunyi di balik kata baper. Itu tuh sama aja lo nggak menghargai seseorang sebagai manusia di muka bumi ini. Ya, bener banget tuh. Kita udah belajar banyak banget ya hari ini tentang KBGO. Gue harap setelah ini kasus KBGO mulai menurun ya teman-teman. Ya, begitu juga dengan korban-korban KBGO. Semoga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Amin. 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 Woy ngapain? Ngagetin aja lu. Ini nih gue lagi buka Twitter. Emang ada teh apa hari ini bunda? Jadi gue nemu satu kasus menarik. Masa dibilang ada suami yang perkosa istri? Bingung gak? Bentar-bentar. Jadi maksudnya si suami itu dengan secara paksa berhubungan seksual sama istrinya tanpa ada konsen? Iya bener banget. Malah sampai ada tindak kekerasan. Serem banget gak sih? Oh my god. Nah, jadi teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau meskipun di dalam ranah pernikahan ya, tapi pemerkosaan itu masih bisa terjadi loh. Meskipun udah jadi suami istri, kalau hubungan seksual dilakukan secara pemaksaan tanpa keputusan kedua belah pihak, itu juga bisa dibilang pemerkosaan loh guys. Bener banget lah. Nah, istilah kerennya nih itu marital rape. Tapi kamu tahu nggak kalau sebenarnya masih ada beberapa orang yang dalam tanda kutip menertawakan isu ini loh. Padahal isu ini penting banget gak sih? Nah, sebenarnya kasus ini tuh mulai marak bermunculan sejak protes RKUHP. Nah, gak cuma itu loh, di Twitter tuh ada sebanyak 2.824 mengenai hal ini sejak 27 September. Kayaknya ya beberapa dari mereka itu berpikir kalau sebenarnya pemerkosaan dalam pernikahan itu mustahil karena hal itu adalah tindakan dari ibadah dan juga kewajiban istri untuk melayani suaminya. Yap, bener banget. Nah, waktu protes juga ada tuh yang bawa poster tulisannya memerkosa istri adalah kewajiban suami. Aneh banget gak sih? Bener-bener melanggar HAM dari setiap individu ya berarti. Tapi lo penasaran gak sih La? Sebenarnya marital rape itu seperti apa sih? Penasaran banget sih, gue kayak pengen tahu sih lebih dalam apa sih tentang marital rape itu. Tenang aja lah, di sini kita udah kedatangan tamu spesial yaitu Kak Ayu, seorang psikolog klinis dari Personal Growth. Hai Kak Ayu. Hai Kak Ayu, boleh banget dong perkenalin dirinya. Perkenalkan, nama saya Ayu dan saya adalah psikolog klinis ya dari Personal Growth. Saya fokusnya untuk yang dewasa sih gitu. Sebelumnya terima kasih banget nih buat Kak Ayu yang udah bersedia hadir di program kita ya Ras. Nah kita langsung masuk aja kali ya. Gini loh Kak Ayu, aku penasaran banget sih apa sih bentuk-bentuk dari marital rape dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Jadi untuk tipe-tipe marital rape-nya itu sendiri ada 3 nih. Pertama itu adalah force only rape gitu ya. Yang kedua adalah battering rape dan juga yang terakhir yang ketiga adalah obsessive rape. Force only rape-nya itu di mana salah satu pihak ini menggunakan paksaan, hanya paksaan saja sih gitu. Jadi tidak ada kekerasan gitu ya, lebih kepada paksaan yang mungkin memang dia butuhkan. Jadi dia di sini menggunakan powernya dia nih untuk memaksakan pasangannya melakukan kegiatan seksual. Kedua adalah battering rape. Nah, di sini tuh si pasangan tidak hanya memaksa pasangannya untuk melakukan kegiatan seksual, tapi juga melakukan kekerasan. Pukulilah pasangannya, gitu segala macam. Nah, ini bisa terjadi karena adanya mungkin anger di situ, so emosional. Ada faktor lain yang mempengaruhi satu pihaknya ngerasa dia memiliki power yang lebih nih. Mungkin secara ekonomi, secara fisik, segala macam. Dan ketiga itu adalah obsessive rape. Dia di sini lebih kasar. Kalau istilahnya sadistik. Dia mungkin ada hiperseksual. Wah, ternyata banyak banget ya La faktor dan bentuk-bentuk dari marital rape. Tapi aku juga penasaran nih Kak. Sebenarnya apa sih yang seharusnya dilakukan oleh sepasang suami dan istri agar menghindari adanya pemerkosaan di dalam ranah pernikahan? Sebelum menikah gitu ya, di Jogja itu, I don't know kalau di Jakarta, tapi kalau di Jogja itu ada memang kalau caten itu adalah calon pengantin, salah satu syaratnya adalah untuk konsultasi sama psikolog. Nah, di dalam formnya itu, catennya itu di situ si psikolog akan
membantu, memfasilitasi, membahas nih nanti kehidupan pernikahannya akan seperti apa. Termasuk salah satu di dalamnya adalah kehidupan seksual. Menurut saya penting untuk dilakukan. Kalaupun tidak mau ke profesional, bisa dilakukan secara mandiri sih discuss. Tapi kalau bisa memang berdasarkan komitmen masing-masing gitu, seperti apa. Dari si pihak suami pengennya seperti apa, pihak istri pengennya seperti apa, kemudian diskusiin, cari jalan tengahnya masing-masing. Kita enaknya gimana ya? Supaya ada win-win solution gitu, sama-sama nyaman. Sebenarnya kuncinya adalah dari awal komunikasi dulu, diskusi dulu, discuss dulu. Awalnya pengennya sama-sama seperti apa nih? Oh, berarti komunikasi itu sebenarnya paling penting ya di dalam permasalahan ini. Selain itu juga harus ada konsen dari kedua belah pihak. Nah, bener Ras, bener banget sih. Nah, selain itu nih Kak, aku juga penasaran sih. Kan kasus ini tuh jarang banget ya diangkat di masyarakat. Karena mungkin masih terlalu tertutup nih. Aku pengen nanya sih, gimana sih, apakah kita perlu mengadakan edukasi mengenai hal ini? Namun sekolah-sekolah sudah mengadakan banyak sekali sex education dari SD, bahkan udah diajarin sex education itu seperti apa sih. Tapi kalau untuk terkait dengan hal ini pun, karena kita masih agak kontradiksi ya, kita budayanya budaya timur yang masih sangat kental dengan ya harusnya sih melakukan hubungan seks ketika menikah, tapi ya pada kenyataannya kita tahu tidak seperti itu. Ini juga perlu untuk edukasi ini harus dilakukan ke masyarakat luas sih, terutama mungkin generasi muda ya, karena mereka masih belum stabil segala macam, jadi mereka melakukan tindakannya masih impulsif segala macam, jadi mereka harus diberikan bekal edukasi seperti ini nih gitu. Oke, jadi sebenarnya sex education itu penting banget ya lah, khususnya untuk anak-anak, biar mereka itu mengetahui berapa bagian badan dari mereka dan mereka juga bisa menjaga diri mereka sendiri. Benar banget, jadi hal ini tuh bukan hal yang tabu. Kak, aku juga mau nanya nih, kan banyak ya kebanyakan korban dari marital rape itu sendiri sebenarnya perempuan. Tapi sebenarnya bisa nggak sih laki-laki itu juga menjadi korban dari marital rape? Kalau dalam marital rape ya gitu, kalau dari prevalensinya memang yang aku baca kebanyakan adalah perempuan, istri gitu. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga untuk korbannya adalah laki-laki. Ketika kita udah ngomong manusia, kita nggak bisa menggeneralisasi, kita nggak bisa overgeneralisasi gitu. Apapun bisa terjadi pada siapapun gitu. Bahkan kekerasan seksual pun bisa dialami oleh laki-laki. Catcalling yang selama ini mungkin kayaknya tuh catcalling kayak cuma cewek doang deh. Ada kok cowok yang di catcallingin juga. Kita nggak bisa overgeneralisasi menutup hanya perempuan atau laki-laki saja. Wah, aku dapat banyak banget informasi dan pengetahuan dari Kak Ayusi. Thank you banget loh Kak. Wah, pembahasan hari ini cukup berat ya lah. Tapi kita belajar banyak banget gak sih? Bener banget, gue senang banget nih dapat informasi terutama mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Ya, tapi gue sekarang sedih banget lah, soalnya gue berpisah. Gue sedih banget. Tapi jangan khawatir, M Kuadrat bakal hadir lagi dengan topik-topik seru lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Bye-bye.